Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa sabiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali meneruskan belajar bersama kita. Kita belajar membaca, mengartikan, dan mencoba untuk memahami sebuah kitab bernama Mukasafatul Qulub. Tersingkapnya mata hati. Sahabat, kemarin kita sudah sampai halaman 17 ya sahabat. Pasnya di sini ya sahabat. Mana? Ini sahabat. Sampai sini ya sahabat. Ini sepertinya kesimpulan dari penulis ya sahabat. Jadi kita ulangi ya. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk seorang fasik, ya kan, dia sedang sakratul maut. Allah menjadikan malaikat sebagai ayahnya, sebagai ibunya, sebagai istrinya, dan juga sebagai anak-anaknya. Begitu ya sahabat. Nah ini kita sampai sini ya sahabat. Di sini pengarang berkata, wa yadkhuluna alaihi, lalu mereka nih yadkhuluna nih jamak ya. Jadi mereka yang diserupakan oleh Allah, malaikat diserupakan oleh kerabat dekatnya ya, masuk ke dalam alaihi, ke dalam dirinya, maksudnya masuk dalam kehidupannya gitu. Di sini sahabat, wayabtahu ainaihu, lalu Allah membuka matanya, mata si fasik yang sedang sakaratul maut ya sahabat ya. Fayaro, lalu dia melihat siapa? Walidaihi, kedua orang tuanya, wa iya luhu, dan kerabatnya sahabat ya. Nah selanjutnya ini ya sahabat. Wa yatibu qalbuhu, maka hatinya merasa senang. Ini sering terjadi jika kita memperhatikan orang yang sakaratul maut. Kadang dia tersenyum. Mungkin saja seperti ini ya sahabat. Bagi Allah mah gampang aja. Bisa jadi orang yang sudah meninggal didatangkan, bisa jadi malaikat menyerupai mereka. Kalau di sini malaikat menyerupai ya, dilakukan oleh Allah karena Allah sayangnya kepada si sakit ini yang sedang sakratul maut. Nah ini sahabat,
fatahruju ruhuhu, dan keluarlah ruhnya. Nah, ini sedang mengalami masa-masa kematian ya sahabat. Keluarlah ruhnya, maaf farohi, dalam keadaan farohi, dalam keadaan riang, wasururi, dan keadaan senang. Ya Allah, bagaimana tidak tersenyum ya kita ya ketika roh kita keluar dalam keadaan kita riang dan gembira. Ya Allah ya Karim, jadikanlah kami jika dalam keadaan mati ya, roh kita keluar, jadikanlah diri ini riang dan gembira ya Allah. Amin amin amin. Semoga kita meninggal dalam keadaan bahagia dan gembira ya sahabat. Nah, ini dibilang baik kematiannya, baik husnul khotimah ya, tanda-tanda seperti ini. Selanjutnya kemudian horojat janajatuhu, kemudian apabila keluar, maksudnya keluar di sini bukan roh lagi ya, jadi mau dikuburkan di sini, jenazah itu mau dikuburkan. Nah, ini nih yusayyi'unahu, jadi haknya ini mereka ya, keluarga-keluarganya tuh mengantarkan, mengawal jenazahnya. Ya Allah ya Karim, satu kebahagiaan, jenazah kita diantar oleh keluarga kita. Ya Allah. Wa yad'una lahu, dan mereka mendoakan kepada si jenazah itu ya, ala qabrihi, di atas kuburnya. Ya Allah, udah nganterin, ngedoain. Nah, ini ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Begitu. Wazalika qauluhu ta'ala, Allahu latiful bi ibadihi. Allah itu maha lembut kepada hambanya. Kita bisa dapatkan surah ini di ayat ini di surah ayat ke-19. Demikian sahabat, ini kesimpulan dari cerita yang kita dapatkan. Bagi Allah gampang aja ya menghadirkan keluarganya, baik berupa malaikat yang diserupakan, atau memang ruhnya datang ke kita ya ketika kita sakratul maut ini ya, sakratul maut. Ya Allah ya Rabb, matikanlah kami dalam keadaan baik. Selanjutnya ini alinea baru ya sahabat. Waqala Ibnu Atha, dan telah berkata Ibnu Atha. Ibnu Atha ini seorang imam ya, Imam Atha. Beliau ini yang mengarang Al-Hikam sahabat, sebuah kitab sufi, kitab tasawuf. Mudah-mudahan nanti kita bisa membaca bersama ya, bisa belajar bersama kitab beliau. Beliau berkata demikian. Yattabayyanu sidqul abdi, buktinya kejujuran seorang hamba, min kizbihi, dari kedustaan. Jadi ketika orang itu, hamba itu jujur,
Buktinya fi auqatid bala, ketika menghadapi waktu-waktu cobaan. Ya Allah, buktinya di sini nih. Apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba. Mana disebutin ini worohoi, dan kemakmuran dan kesenangan. Di sini ya sahabat, langsung aja. Paman sakoro, dan orang yang bersyukur fi ayamin roho. Ini nih, di hari-hari kegembiraan, kemakmuran dia. Jadi ketika kita mendapat kemakmuran, kebahagiaan, kesenangan, kita tuh bersyukur, itu tandanya. Gitu sahabat, bukti-bukti kita itu hamba yang sidik, yang benar ya. Dan selanjutnya wajaja'a, dan gelisah bi ayamin balai, dan gelisah ketika kita menghadapi cobaan. Nah, ini udah koma ya. Ketika dia gelisah menghadapi cobaan, fahuwa minal kazibin, dan dia itu termasuk kelompok orang-orang pendusta. Ya Allah ya Rabb. Aduh, berat ya. Ketika kita resah, gelisah, gundah, nih tidak termasuk orang yang sidik. Dia termasuk yang kazibin, masuk anggota. Termasuk orang-orang yang berdusta. Begini sahabat ya, gelisah, resah, gundah ketika menghadapi bala. Ya Allah ya Rabb, itu termasuk yang orang-orang yang pendusta. Ya Allah, jangan sampai ya Allah. Allahu Rabb, jadikan kami sabar menghadapi bala ya Allah. Demikian sahabat ya, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke sini nih. Sahabat, kesalahan dari saya, kebenaran tentunya dari Allah. Saya minta maaf kepada para sahabat, dan saya minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim min kulli dzambi wa atubu ilaih. Selanjutnya kita berdoa ya. Jangan lupa ya, ketik sarannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah, wa antum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.